Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Semoga belum bosan ya. Semoga masih semangat menjalani kuliah online ya. Jadi materi kita hari ini adalah Cause Consequence Analysis CCA ya. Karena Anda sudah belajar tentang fault tree analysis ya, FTA, dan event tree analysis ya, ETA, ya, maka untuk mempelajari CCA ini harusnya Anda akan lebih cepat ya, lebih mudah ya. Oke, kita tidak akan banyak membahas tentang teorinya. Nanti Anda bisa simpulkan sendiri ya. CCA itu apakah termasuk induktif atau deduktif ya. Dia termasuk dalam fase apa. Itu Anda harusnya sudah bisa menganalisis sendiri karena pengalaman FTA dan ETA kemarin ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini ya. Jadi perhatikan ada sistem ini. Kalau di FTA ya, maka ini adalah sistem N ya, gate N ya, maka power ini akan tidak bekerja gitu ya, atau fail ya, sistem ini akan fail ketika, atau powernya tidak mengalir ketika komponen A, B, dan C nya itu fail ya. Kalau ada satu saja ya komponen yang berfungsi ya, maka powernya akan tetap mengalir, artinya sistemnya bekerja gitu ya. Maka ini sistemnya adalah N. Kalau misalkan komponen A nya tidak bekerja, maka masih ada B, kemudian masih ada C. Oke. Nah, sistem seperti ini kalau kita masukkan ya, kita tuangkan ke dalam CCD atau cause consequence diagram ya, maka akan ada seperti ini ya. Power applied di sini ya. Kemudian kita lihat komponen A nya apakah yes apa no ya. Yes itu artinya berjalan ya, sukses gitu ya. Kalau no itu artinya gagal ya. Maka kita lihat lagi, kalau misalkan yes maka sistemnya berjalan. Tapi kalau no ya, maka kita lihat lagi ya, karena masih ada komponen B yang sifatnya adalah N. Maka di sini kalau misalkan komponen A-nya itu no, tapi komponen B-nya yes, maka sistemnya tetap berjalan ya. Ketika B-nya no, maka kita lihat lagi C-nya. Kalau C-nya berjalan ya, maka sistemnya berjalan. Kalau no, maka sistemnya fail ya. Kalau Anda lihat dari diagram ini, maka Anda pasti ingat ya tentang event tree analysis ya, karena mirip sekali dengan event tree analysis. Nah, nanti apa bedanya nanti akan kita lihat di contoh selanjutnya ya. Nah, untuk kalkulasinya ya tentunya sama dengan ETA ya. Di sini PA fail ya, peluang A-nya itu no gitu ya. Dikalikan dengan B fail ya. Ini ya, no, kemudian dikalikan dengan ini. Nah, itu adalah P dari sistem fail ini. Oke ya. Itu secara sederhana struktur dari CCA. Oke. Nah, kita akan langsung contohkan ya. Jadi ada sistem seperti ini ya. Sistemnya adalah seperti ini. Ini adalah gas pipeline system diagram. Jadi pipa gas ya. Pipa gas. Nah, di sini ada beberapa aksesoris ya. Di sini ada C, ada S, ada MV. Di sini juga ada BV ya. Nah, keterangannya di sini. S itu adalah sensor ya. Sensor itu tentunya berfungsi untuk mengindra ya, mendeteksi gitu ya. Itu sensor. S1 artinya sensor 1. Di sini S2 artinya sensor 2. C1 adalah komputer ya. Nah, komputer ini tujuannya adalah dia menerima input dari S ya. C ini menerima masukan dari S. Jadi sensor ini akan masuk ke komputer. Nah, komputer ini yang memberikan komen ya, memberikan perintah kepada MV atau master valve ya di sini ya. Master valve di sini ada 3, 1, 2, 3 ya. Artinya ketika C1 ini bekerja, maka dia akan memberikan komen atau perintah kepada MV1, MV2 dan MV3 untuk buka atau nutup. Gitu ya, buka atau nutup. Jadi C1 inilah yang akan bekerja. Oke. Nah, di dalam sistem ini ya, di dalam sistem ini mekanismenya adalah ketika ada tekanan berlebih pada pipa ya. Ketika ada tekanan berlebih pada pipa, maka sensor 1 ini mendeteksi. Ya, sensor 1 ini akan mendeteksi adanya kenaikan tekanan berlebih ya, kemudian dia meneruskannya ke C1 ya. Nah, komputer 1 memberikan komen MV1, MV2, MV3 untuk nutup ya, untuk nutup. Jadi tiga-tiganya ini harus nutup ya. Nah, ketika nutup maka alirannya stop ya, sistemnya shutdown, maka tekanan akan kembali normal ya, tidak terus meningkat dan tidak terjadi ledakan gitu ya. Jadi itu adalah sebetulnya seperti itu.
Oke ya, jadi ini sudah ada 3 seperti ini ya. Padahal ini satu saja nutup, itu sebenarnya sudah tidak bisa mengalir, tapi dia untuk save ya, maka dia 3 ya. Jadi ketika ini gagal masih ada 2 ya, ketika ini gagal masih ada 3 gitu ya. Mekanisme seperti itu. Nah, ketika sistem ini ya, atau detection system 1 ini tidak berfungsi ya. Nah, tidak berfungsinya itu bisa karena misalkan S1 ya, jadi sensornya tidak bekerja, bisa jadi ya. Atau sensornya bekerja tapi ketika dia meneruskan ke C1, C1-nya yang error ya. C1-nya yang error, bisa jadi ya. Maka kalau misalkan S1 atau C1-nya itu fail, maka MV pasti tidak akan nutup, maka tekanan akan terus meningkat ya. Nah, kemudian nanti akan terjadi ledakan ya. Nah, maka sistem seperti ini meskipun terlihat MV1, MV2, MV3 ini cukup aman gitu ya, 3 karena ada 3 ya, sifatnya N ya, tapi perhatikan di sini S-nya cuma 1 ya. Artinya meskipun ini 3, tapi ketika S1 tidak berfungsi ya, atau C1-nya tidak berfungsi, maka percuma di sini. MV-nya tidak akan menutup ya. Maka di sini ada sistem deteksi kedua ya, deteksi sistem 2. Nah, di sini sifatnya adalah backup ya, backup. Artinya backup itu apa? Dia secara sistem itu prinsip kerjanya sama ya, secara mekanismenya sama, speknya juga sama ya. Di sini S itu sama dengan S1, C2 itu juga sama dengan C1, BV itu sama dengan MV ya. Tapi ini hanya bekerja ketika ya, sistem satunya tidak bekerja ya. Misalkan S1-nya fail ya, otomatis C1-nya tidak memberikan komen, otomatis ini nggak nutup, maka secara otomatis sistem ini ya, backup ini akan bekerja ya. Jadi backup hanya bekerja ketika detection system utama itu tidak bekerja ya, maka dia dinamakan sebagai backup atau biasa disebut sebagai redundancy ya, redundant system ya, sistem redundancy ya. Jadi dia hanya bekerja ketika sistem ini tidak bekerja, maka disebut sebagai backup ya. Maka kalau misalkan S1-nya itu tidak berfungsi ya, maka karena ini tidak nutup ya, maka nanti S2-nya yang akan bekerja. Nah, S2-nya akan memerintahkan kepada C2. Nah, C2 ketika aktif ya, maka dia akan memerintahkan ya, memberikan komen kepada backup valve 1 dan backup valve 2 untuk nutup ya, sehingga tekanan menjadi normal. Oke ya. Seperti itu sistemnya ya, dari sistem backup ini ya. Nah, sistem ini sudah cukup aman ya, sudah cukup aman. Jadi ketika sensornya tidak bekerja, maka masih ada backupnya dan seterusnya. Oke. Nah, dari diagram tadi ya, maka kita bisa menuliskan ke dalam CCA diagram seperti ini ya. Jadi perhatikan di sini ada semacam ETA, tapi di sini ada gate ya. Artinya di sini CCA itu adalah kombinasi antara ETA dengan FTA, karena di sini ada gate-nya ya, gate-nya adalah OR. Nah, di sini ada initiation event sama seperti ETA ya. Surge occur itu artinya kenaikan tekanan ya. Nah, ada kenaikan tekanan ya, maka di sini ada gate OR ya, gate OR antara sistem valve ya dan detection system. Jadi detection tadi kita perhatikan bahwa kegagalan terjadi itu kalau bisa karena sistem deteksinya, bisa karena valve-nya ya. Jadi kalau misalkan deteksi itu bisa sensor, bisa ini ya, komputer ya. Kalau misalkan deteksinya atau komputernya itu fail ya, itu bisa menjadi ini ya, menjadi valve-nya itu tidak buka. Nah, ketika deteksinya ini berjalan ya, maka belum tentu valve-nya itu bisa jalan, karena namanya valve juga punya kemungkinan fail. Jadi ada dua ini ya, maka salah satu saja terjadi ya, maka nanti akan berdampak pada kenaikan tekanan yang tidak terkendali ya. Maka gate-nya adalah OR, karena salah satu saja terjadi, maka skenario akan tetap berlanjut ya. Nah, oke, kita ke yang kiri dulu, detection system dulu ya. Maka ketika ada kenaikan tekanan ya, kemudian kita cek ya detection systemnya. Ingat tadi ada dua detection system ya, ada detection utama ya, detection 1 ya, ada backup
ya, redundant di sini. Nah, maka ketika detectionnya itu berjalan, maka di sini yes ya, maka shutdown gitu ya. Maka shutdown. Ini aman ya. Tapi ketika no, maka kita lihat lagi di sini ya, detectionnya kalau misalkan yang kedua itu yes ya, maka di sini harusnya shutdown ya. Shutdown ya. Nah, ketika no juga ya, maka baru terjadinya pipe rupture ya. Pipanya pecah ya, sehingga ada ledakan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari sisi valve-nya di sini ya. Dari sisi valve-nya di sini kita lihat tadi di master valve-nya ada 1 2 3 ya. Ada 3 master valve, kemudian ada backup valve 2 ya. Jadi ini cukup aman ya, karena ada 5 valve gitu ya, yang lebih rawan sebenarnya deteksinya ya. Nah, di sini sama seperti sistem deteksi tadi ya, ketika master valve satunya yes, maka sudah cukup untuk shutdown ya. Ketika no, maka kita lihat lagi master valve 2-nya yes atau no. Kalau misalkan yes, shutdown ya. Kalau no, kita lihat lagi MV2 MV3-nya. Kalau yes, shutdown. Kalau no, maka kita lihat lagi backup valve-nya sampai backup valve kedua. Jika semuanya no, ini no, ini no, ini no, ini no ya, dan ini no, maka barulah terjadi pipe rupture. Oke ya. Jadi pipe rupture itu bisa terjadi karena semua master valve-nya dan backup valve-nya itu no ya, atau tidak bekerja ya, atau semua ya, ini dua aja ya, semua dari dua detection-nya ini no, maka pipe rupture. Jadi ada dua skenario ya di sini ya, karena or di sini. Oke. Jadi itu ya, kombinasi antara fault tree dengan ETA. Nah, di sini perhatikan ya, perhatikan di sini ada panah FT11, ada FT13, ada FT12. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ini bisa kita breakdown lagi menjadi FTA. Jadi misalkan ini detection 1 no ya, tidak bekerja, maka di sini ada FT11. Nah, FT11 itu apa? FT11 itu kita lihat di sini, maka di sini ada fault tree-nya. Ya, kita cari detection system 1 fail. Kenapa? Nah, ada gate OR di sini ya. Pertama adalah karena komputer atau C1 fail ya, atau sensornya fail ya. Ingat tadi sistem deteksi itu ada dua ya, ada sensornya, ada komputernya. Salah satu saja fail, maka terjadi detection system fail ya. Maka di sini OR ya. Ini kita simbolkan sebagai X1, X2. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Nah, FT12 ya. FT12 juga sama karena sistemnya sama ya. Maka di sini juga sama ya. C2 fail atau S2 fail. Oke, sama ya. Nah, kemudian ini ya, master valve-nya. Kenapa master valve-nya itu close ya? Tidak bisa close. Nah, di sini tidak dijabarkan lagi master valve fail close ya. Udah paling bawah di sini semuanya ya. FT14, FT15, 16, 17 semuanya sama. Oke ya. Jadi ini tadi kombinasi antara ETA dengan FTA, maka jadilah CCA seperti ini yang di kompleks ya. Jadi CCA ini bisa digunakan biasanya untuk membuat ETA ya. ETA kan kekurangannya kan dia tidak bisa menghubungkan ya antara dua safety device yang mempunyai hubungan OR ya, seperti ini ya. Bisanya hanya N saja ya. Maka yang OR seperti ini akan sulit digambarkan dengan ETA ya. Maka CCA cukup powerful di situ. Oke. Nah, dengan kombinasi FTA di sini maka CCA menjadi semakin kompleks ya. Oke, kita lanjutkan ke kalkulasinya ya. Kalkulasinya di sini karena ini kita akan mencari P rupture ya. P rupture, jadi ini P rupture ya. Kemungkinan P rupture-nya berapa ya? Maka di sini karena gate-nya OR ya, maka di sini fungsinya adalah plus ya, ditambah. Maka P rupture 1 ditambah dengan P rupture 2 ya. Peluang terjadinya ini ya ditambah dengan peluang terjadinya ini. Sedangkan peluang terjadinya P1 itu adalah ini kali ini ya. Detection 1 no dikalikan dengan detection 2 no. Sedangkan P rupture yang kedua itu adalah
P dari MV1 fail ya dikalikan dengan MV2 fail dikalikan dengan MV3 fail sampai backup valve 2 fail ya. Maka di sini adalah peluang dari P rupture ya. Nah, ini kita bisa substitusi ya. Ini kan kita sudah masukkan semuanya ya. ini kali ini plus ini kali ini dan seterusnya ya. Maka ini bisa kita substitusi ya. Kita bisa substitusi dengan karena kita tadi sudah punya FTA-nya di sini, maka ini kita substitusi ya. Misalkan yang di sini no ya, P detection fail ya. Peluang dari detection fail ya yang pertama ya. Maka kita lihat FT11 kan FT11 adalah X1 or X2 ya. Ya. Maka di sini karena or itu plus ya, maka di sini kita substitusi dengan PX1 plus PX2 gitu ya. Sedangkan yang B2 di sini ya FT12 ya, maka di sini kita substitusi dengan X3 plus X4 ya, ini ya. X3 plus X4 dan seterusnya ya. Ini kita bisa substitusi dengan peluang terjadi ini. Artinya kalau kita misalkan punya data peluang ini ya, peluang atau probability dari terjadinya X1 ya, komputer C1 fail itu berapa probability-nya, kemudian S1 fail itu berapa probability-nya, X3, X4 dan seterusnya kita tahu probability-nya, maka kita bisa menghitung ya P rupture itu berapa probability-nya gitu ya. Jadi itu CCA ya, karena Anda sudah belajar tentang FTA dan ETA, maka harapannya Anda bisa belajar lebih cepat ya tentang CCA, cost consequence analysis. Oke. Seperti itu saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.